Jadi, gimana caranya kita bisa mendapatkan report atau laporan tentang kecepatan kita dalam mengerjakan setiap jenis soal matematika adalah Assalamualaikum teman-teman. Seperti yang aku janjikan di videoku sebelumnya, hari ini aku akan membuat video tentang tes tahap kedua seleksi masuk STIS. Nah, buat kamu yang belum nonton video aku tentang tes SKD, bisa nonton video sebelumnya ya. Nah, di video kali ini aku bakalan lebih menjurus ke strategi gimana mengerjakan dan mempersiapkan tes tahap kedua seleksi masuk STIS ini. Jadi buat teman-teman pastiin ditonton sampai habis, jangan di skip ya. Nah, jadi gimana strategi yang paling cepat, yang paling efektif buat ngerjain tes matematika di tahapan tes kedua ini gimana? Oke, jadi kali ini kita mau lebih bahas ke strategi untuk mempersiapkan dan mengerjakan ya. Karena kalau yang untuk pembahasan soal, kemudian kisi-kisi itu mungkin lebih udah lebih gampang dicari di internet kalau maksudnya lebih gampang dilakukan kalau kamu cari soal di internet kemudian kamu kerjain. Kemudian kamu juga bisa ikut tryout online. Untuk di YouTube juga ada video-video lain yang membahas tentang pembahasan soal. Nah, makanya kali ini kita mau lebih masuk ke bagian strategi atau manajemen ketika kita mempersiapkan dan mengerjakan. Karena sepertinya itu belum ada, jarang, atau aku belum lihat sih ada yang bahas. Nah, yang pertama saya di sini akan bahas dulu tentang tes matematika ini gimana. Jadi tes matematika ini adalah total soalnya ada 60 soal. Dan waktu yang disediakan untuk mengerjakan 60 soal itu adalah 90 menit. Dan yang paling penting nih, dari 60 soal itu, aturannya adalah kalau kita menjawab benar itu skornya 4. Kalau kita menjawab salah itu skornya minus 1. Kalau kita nggak jawab itu 0. Nah, artinya apa? Di sini kita harus benar-benar hati-hati untuk mengerjakannya. Nggak bisa kayak SKD kemarin. Kalau SKD kemarin kan kita bebas aja nih, jawab semua aja. Yang nggak tahu ngawur aja gitu kan. Kalau ini nggak bisa. Satu ya. Iya, karena kalau salah minus 1. Jadi kalaupun mau ngawur, minimal kita harus punya dulu, minimal misalnya ada 4 jawaban. Kalaupun ngawur harusnya kita udah mengeliminasi 2 jawaban sisanya. Jadi kita ngawurnya tuh kemungkinannya 50-50. Jangan kita ngawur plong-plongan dengan 4 pilihan yang belum kita tahu semuanya, sehingga kemungkinan benarnya cuma 25%. Jangan. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Otomatis kan pasti kita karena kita harus hati-hati, pasti kita milih dulu nih. Kita baca dulu soalnya. Malahan mungkin kamu akan membaca semua soal itu untuk memilih mana soal yang akan kamu kerjakan atau yang tidak, ya kan? Pasti kamu harus bisa menentukan ketika membaca soal, yo ini aku bisa bener nih kerjain. Kamu baca soal dulu, ketika kamu lihat, oh ini kayaknya susah, aku skip gitu. Nah, untuk melakukan itu semua, faktanya bahwa untuk membaca satu soal dan memahaminya, ini untuk kasus soal cerita ya, yang ada deskripsinya, yang ada penjelasan kalimat-kalimatnya, itu memerlukan waktu 30 detik, sekitar 30 detik. 20 sampai 30 detik lah. Ketika satu soal itu 30 detik untuk membaca dan memahaminya, kalau kamu harus membaca semua soal, artinya ada 60 soal. 60 kali 30 detik itu setengah menit ya. 60 kali setengah 30. Nah, berarti kamu udah menghabiskan waktu 30 menit. Tuh, 30 menit atau setengah jam itu cuma untuk membaca semua soalnya. Sisa waktunya cuma 1 jam.
Ya kan? 90 menit dikurangi 30 menit kan 60 menit. Sisa 1 jam. Nah, karena di sini di tes matematika ini tidak kayak tes SKD kemarin, ada ambang batasnya yang ditentukan oleh peraturan. Di sini saya belum melihat ada penentuan ambang batasnya. Jadi sepertinya ini murni kamu semua di ranking. Skor murni Iya, dari itu. Jadi kamu di ranking semua, nanti ranking yang masuk kuota itu akan masuk. Jadi cara untuk lolos dari tes ini adalah mengerjakan soal semaksimal mungkin agar bisa benar semaksimal mungkin, atau skornya semaksimal mungkin. Kamu kerjakan sebanyak mungkin yang kamu bisa benar. Taruh lagi nih lah, misalnya kita bikin satu ambang batas sendiri. Yang pertama saya bagi 2 kelas. Yang ambang batas pertama adalah dengan skor 66/100. Artinya kita bisa mengerjakan benar 2/3 dari jumlah soal itu. Berarti 2/3 itu 40 soal benar ya. 40 soal benar. Berarti untuk mengerjakan 40 soal benar itu, otomatis kan kamu harus baca dulu semua. Tadi 60 soal kamu baca dulu semua. Kemudian setelah itu kamu harus menentukan kalau kamu mau kalau kamu mau benar 40, berarti setelah kamu baca soal semua, kamu harus menentukan 40 dari 60 soal itu mana yang akan kamu kerjakan. Nah, sisa waktu setelah dikurangi membaca soal kan tinggal 30 menit. Setelah 30 menit, tinggal 30 menit salah. Sisa waktunya tinggal 1 jam. 1 jam itu kamu bagi 40. 1 jam dibagi 40 itu cuma dapat 90 detik. Coba bayangkan. Untuk menjawab 40 soal benar aja kamu sisa waktumu untuk mengerjakan satu soal itu cuma 90 detik. Bayangin. Apa bisa untuk mengerjakan satu soal 90 detik soal matematika? Mungkin untuk soal-soal tertentu bisa, tapi kita nggak bisa mengeneralisir bahwa semua soal akan bisa dikerjakan 90 detik. 40 detik atau 90? 90. Kan 60 menit dibagi 40. Gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita mau masuk ke level passing grade yang kedua, misalnya kita akan harus mendapatkan skor 80% dan 80%, artinya kita harus menjawab benar berapa? Sekitar 48 soal benar dari 60 soal. Itu akan dapat 80%, skornya 80, skala 100 ya. 48 soal. Sisa waktu tadi berapa? 1 jam. Sisa waktu 1 jam dibagi 48 soal, itu dapatnya cuma 75 detik. 75 detik itu 1 menit 15 detik. Coba bayangin. Susah banget kan? Nah, kenapa susah? Karena ini waktunya adalah sudah kepotong dari ketika kita mau menentukan kita akan mengerjakan soal ini apa enggak, itu kita memerlukan waktu 30 detik. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mendapatkan skor maksimal? Caranya adalah kita harus mengurangi waktu untuk memilih soal itu. Jadi yang 30 detik itu enggak harus kita lakukan untuk memilih 30 detik per soal. Jadi kita nggak perlu menghabiskan waktu 30 detik per soal, dan kalau di total semua 60 soal itu 30 menit. Jadi 30 menitnya itu kita nggak harus menghabiskan waktu itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus persiapan. Jadi kalau kita ibaratkan kita mau perang, itu kita harus tahu dulu musuhnya kayak apa, cara main musuhnya kayak apa. Jadi kita bisa mempersiapkan strategi untuk melawannya gitu ya. Nah, sekarang kita mau tes SKD, tes matematika. Berarti kita harus tahu dulu nih. Selain tadi fakta yang tadi kita udah tahu jumlah soal berapa, waktu yang disediakan untuk mengerjakan berapa. Kemudian kita harus tahu lebih dalam lagi. Soal-soal jenis apa aja yang akan muncul. Nah, dari mana kita tahunya? Itulah fungsi statistik gitu. Jadi dari data statistiknya, soal-soal yang muncul di tes matematika ini
Ini infonya saya dapat dari grup Telegram Gerbang STIS ya. Jadi itu grup bermanfaat banget. Jadi dari data yang muncul di situ, rata-rata jumlah soal yang sering keluar menurut jenis materi matematika dari tahun 2005 sampai 2014 itu adalah yang pertama, yang paling banyak statistik, bab statistik, yaitu 5 soal. Kemudian yang kedua persamaan kuadrat dan grafiknya, yaitu 3 soal. Kemudian yang ketiga benda dimensi 2, 3 soal. Kemudian integral 3 soal, matriks 3 soal, limit 3 soal, logaritma, eksponensial, dan grafik 2 soal, dan seterusnya. Itu banyak. Nanti kamu bisa cek sendiri. Buat yang belum gabung di grup Gerbang STIS, gabung aja, korek semua informasi di situ untuk persiapan kamu. Jadi di situ ada informasi tentang tipe-tipe soalnya apa aja, terus berapa jumlah soalnya gitu ya. Iya, tapi ini bukan jumlah persis ya, karena ini adalah rata-rata jumlah soal yang muncul dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 sampai 2014. Artinya ini cuma data statistik ke belakang. Dan kita nggak bisa secara tepat menentukan bahwa nanti di 2020 ini akan persis keluar soalnya seperti ini. Tipe soalnya begitu ya. Iya. Soalnya aja yang nggak tahu ini tepat atau enggak gitu. Untuk tipe soalnya ya, karena matematika ya paling materinya sekitar ini gitu. Oke, setelah kita tahu statistik jumlah soal-soal yang sering muncul, maka kita bisa mulai mengkategorisasi soal-soal matematika yang akan muncul nanti. Misalnya kita bisa clustering atau kelompokkan soal matematika tentang statistik, matematika tentang persamaan kuadrat, dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke strategi tadi. Jadi strateginya adalah, setelah kita tahu tentang matematika, strateginya adalah kita harus latihan soal dan menganalisa hasil latihan soal itu.